Nah, kalau kita lihat dari kondisi perubahan ekonomi dunia dari gara-gara corona ini, kalau kita lihat itu kan prediksi-prediksi ataupun kenyataan-kenyataan yang terjadi, manakala masih melihatnya dengan pola sistem ekonomi yang sekarang. Sebab kalau kita lihat dari krisis awal sampai krisis sekarang, apakah itu krisisnya krisis ekonomi gara-gara mata uang, gara-gara minyak, sekarang gara-gara virus, kan tetap stimulusnya menggunakan perhitungan-perhitungan ekonomi yang sekarang diberlakukan. Ini yang sekarang menjadi persoalan. Artinya, mau di masa pandemi, ataupun setelah masa pandemi, yang namanya krisis nggak akan pernah selesai. Gitu. Jadi, mungkin kita melihat krisis ekonomi ini, ya kalau kita bilang gara-gara corona, itu sebenarnya kita melihatnya masih menggunakan kacamata sama dengan krisis-krisis yang lain. Ini yang menjadi persoalan. Ini ya juga menjadi persoalan kenapa kok nggak ada rasa kapok-kapoknya gitu dari krisis yang satu ke yang lain, kok nggak kapok-kapok. Stimulus-stimulus dia hitung, itu stimulus dengan pendekatan sistem sistem perhitungan atau model-model ekonomi yang sudah dipastikan ke depan bakal virus lagi, bakal krisis lagi. Kan aneh ini aneh menurut saya. Jadi ini yang harus kita lihat bahwa kenapa krisis itu terus berulang. Jawabannya sederhana, yaitu karena model ekonomi, model-model stimulus yang dipakai menangani krisis dengan cara-cara yang selama ini itu sudah tertinggal. Kalau saya pribadi mengatakan teori ekonomi yang sekarang berlaku secara teori itu sebenarnya kalah cepat dengan realita ekonomi. Jadi ekonomi yang ada dalam sebuah teori itu selalu ketinggalan dengan realita ekonomi. Ketika muncul realita ekonomi yang baru, lahir teori lagi yang baru. Ketika teori itu diajarkan ke masyarakat, muncul lagi realita yang baru lagi. Jadi ekonomi teorinya itu ketinggalan dibanding dengan realitanya. Itu kan bukti kelemahan model-model ekonomi yang diberlakukan sekarang. Aneh ini. Jadi kalau saya menangkap dari catatan tentang dampak Corona 19 ini ya, Corona atau COVID-19 ini kepada ekonomi, itu kita jadi berpikir sekarang terjadinya krisis ekonomi sekarang ini, entah apa penyebabnya, itu karena salah menggunakan model ekonomi. Ketika dijadikan stimulus atau ketika dicarikan stimulus apa yang tepat untuk menangani ini, model yang dipakai sama aja. Jadi sampai kapanpun krisis ini akan berulang lagi, entah kejadiannya kayak apa lagi. Kan penyebab krisis itu sekarang ini yang lebih menarik lagi adalah krisis ekonomi hanya gara-gara katakanlah corona yang nggak kelihatan dengan kasat mata, tapi bisa membuat ekonomi berhenti. Itu kan luar biasa. Berhenti ekonomi, gitu kan? Jangankan ekonominya berhenti, kita pun juga terpaksa dirumahkan gitu. Ini dahsyat ya. Jadi catatan dari itu kalau saya pikir ya hanya gara-gara itu sih. Kira-kira itu ya. Iya.